Bilang dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan psikologi. Kali ini akan mulai mewawancarai, tapi sebelum mulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Krisnardia Gandhi, dan silakan yang lain. Saya Alfonsus Maria Sirpratama, di sini bertujuan Oke. Oh ya, saya di sini bertujuan untuk menemani responden. Oke. Untuk mulai wawancara dari saya dulu kali ya. Wawancara si siapa tadi? Alredus. Namanya siapa? Kalau boleh tahu nama lengkapnya? Alredus Arga Gunadarma. Siapa? Gora Rukma. Saya tak ketik. Susah banget namanya. Aku juga melu ngisi Bang Ivan. Oke, Alan. Gora Rukma. Oke. Namanya unik ya. Nah, ini yang Laurentius Salim bagian si Afrian kan? Afrian. Oke, sekolahnya di mana, Arga? SMA Negeri 2 Bantul. SMA 2 Bantul. Oke. Umurnya? 15. 15. Oh, masih muda. SMA kelas berapa nih? Kelas 1. Kelas 1. Oh, baru. Saya tunggu. Sekarang Afrian tanya dulu ke Alan. Isi dulu. Masih kabel. Aku ngisinya lewat HP gak apa-apa ya? Biar lebih mudah. Apa? Ngisinya lewat HP. Oh ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Masnya namanya siapa tadi? Alan. Sekolahnya mana? SMA Negeri 2 Bantul. Usianya berapa? 18 tahun. Iya, lu. Usianya berapa? 18 tahun. Ya, siap. Terus ini lanjut apa ganti lagi? Lanjut aja. Ya, lanjut share screen kan. Oke ya. Untuk Mas Arga ya. Arga, tahu nggak sih metaverse itu apa? Nggak tahu. Nggak taunya nggak tahu aja atau nggak tahu banget? Nggak tahu banget. Nggak tahu, sangat tidak paham berarti ya. Berarti ini kita putar videonya, Fons. Iya, sebentar. Jadi kamu nanya satu pertanyaan, terus Afian juga satu pertanyaan gitu. Oh, oke. Ayo tanya dulu Oke. Untuk masalah, apakah mengetahui apa itu metaverse? Sedikit tahu. Sedikit tahu. Paham berarti ya. Paham juga ya. Ya. Terus? Oke, udah ya. Ini lanjut ke video ya untuk Oke, lanjut. Harga. Ya. Videonya. Suaranya masuk nggak, Fons? Suaranya belum masuk sih, belum. Coba. Settingnya gimana ya biar masuk? Coba. Suara speaker Oh, belum. Belum masuk ya? Coba di stop share screen, terus nanti waktu mau share screen itu nanti dilihat di kiri bawah itu ada tulisan share sound itu. Oke, bentar. Coba di stop dulu. Stop. Ini mau share screen dulu ya? Share sound, oke. Di pojok kiri kan ada tulisan sound itu. Oke, udah. Coba. Today, we're going to talk about the metaverse. Masuk. Masuk. Oke. I want to share what we imagine is possible. Yo.
the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. You're here! The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa. All right, that's a little too realistic. Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Koi fish that fly? That's new. This is wild. The metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, then within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. That was fun. Good job, Mark. Oke, itu tadi video penjelasan tentang metaverse. Ini video berikutnya tentang metaverse, gimana bekerja dalam pendidikan. Ini langsung play aja kan, Mas? Langsung aja nggak apa-apa. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. Oke. Itu dia. Oke. Tak jelasin dulu apa itu metaverse ya. Oke.
Oke, jadi Silakan, Mas. metaverse itu sebuah platform yang nantinya itu bisa mempermudah kehidupan kita besok. Nah, kayak tadi contohnya itu kita bisa belajar tentang planet, nggak cuma dari buku atau lihat dari internet, tapi kita bisa kayak langsung melihatnya menggunakan kacamata kita gitu, atau menggunakan VR kita gitu. Nah, di situ kita juga bisa belajar kan tadi yang untuk education, bahwa kita bisa belajar sampai ke 2000 tahun sebelumnya. Mungkin ketika tadi zaman Romawi kuno kita bisa melihat progresnya itu ada apa aja, terus kita bisa melihat situasinya di sana seperti apa. Terus juga seperti mungkin ketika kita men-setting waktu di masa Indonesia perang, mungkin kita juga bisa melihat suasana Indonesia waktu sedang berperang lagi di Surabaya atau di Batavia itu seperti apa. Jadi begitu. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin meminta respon tanggapan teman-teman semua terkait dengan metaverse yang bertujuan nanti untuk mental atau psikologis dari pelajar. Oke, lanjut silakan Mas Krisna. Oke. Jadi saya ingin lanjut wawancara Mas Harga ya. Mas Harga tahu metaverse-nya itu mulai tahunya dari mana gitu? Tahunya pas sekarang atau dari kemarin-kemarin lewat sosial media Instagram, WhatsApp dan lain-lain? Tahunya baru sekarang dari nonton YouTube ini tadi. Si Afrian, silakan. Ya, untuk Mas Alan mengetahuinya baru saat ini atau sudah tahu dari kemarin? Dari tadi pagi. Dari saat ini ya? Ya. Oke. Sudah, Mas Dendi. Oke, yuk lanjut yuk. Oke. Mas Arga setuju nggak kalau metaverse ini bakal jadi media belajar di masa depan? Setuju. Setuju? Setuju atau sangat setuju? Setuju. Setuju. Alasannya? Karena kemungkinan besar bisa memberi inovasi pembelajaran yang baru, nggak kayak sekarang. Oh, oke. Inovasi pembelajaran yang baru ya, Mas? Iya. Oke, silakan Mas Afrian. Oke. Untuk Mas Alan, apakah Anda setuju bahwa metaverse akan menjadi media belajar untuk masa depan? Setuju. Setuju. Alasannya? Dengan adanya metaverse, kita mampu mengetahui pendidikan kayak lebih luas. Jadi nggak sekedar hanya tentang membaca buku, kita akan paham. Begitulah. Oke, siap. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Menurut Mas Arga, metaverse kira-kira meningkatkan efektivitas dalam memahami sebuah materi pembelajaran atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju ya. Alasannya? Ya karena tadi inovasi baru, terus kita bisa melihat secara langsung kejadian sejarah-sejarah atau yang lain-lainnya. Pokoknya bisa langsung. Jadi seperti merasakan gitu ya Mas ya? Oh, bisa. Seperti biasa langsung merasakan gitu lah ya. Bisa merasakan kejadian tersebut dan juga merupakan inovasi baru ya kan? Iya gak ya? Seperti itu. Untuk Afrian, silakan. Oke. Menurut Mas Alan, apakah metaverse mampu meningkatkan efektivitas Anda dalam memahami sebuah materi pembelajaran? Setuju, atau tidak setuju? Setuju. Alasannya? Ya kurang lebih sama, tapi berkaitan dengan atasin kan? Berkaitan dengan meningkatnya efektivitas dengan adanya metaverse, kita akan yang mengenal kehidupan baru. Jadi kayak udah dipahami lah. Oke, siap. Karena pelajar-pelajar kita ini kan suka mereka tuh lebih memahami sesuatu hal yang baru gitu kan. Ya. Jadi kayak ketika aku merasakan ini,
aku bisa jadi lebih paham gitu kan. Betul. Ya, mereka harus ngalamin langsung. Ya, jadi seperti kayak pelaku kejadiannya kan. Ya. Oke, siap. Oke, bisa kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, menurut Mas Arga, metaverse ini membawa dampak individualisme nggak terhadap pelajar? Menurut saya ya setuju. Setuju ya. Karena? Ya karena dengan main game aja bisa jadi egois terus mementingkan diri sendiri seperti itu. Apalagi dengan adanya metaverse ini yang lebih luas ya. Tidak sekedar main 2D kan, tapi kita kayak 3D bahkan 4D. Ya, betul. Kita kayak bisa merasakan langsung kan. Jadi kemungkinan individualis tinggi gitu ya Mas ya. Silakan lanjut ya Mas Safir. Oke. Menurut Mas Alan, apakah metaverse akan membawa dampak individualisme terhadap pelajar? Individualisme. Sangat setuju. Setuju. Alasannya? Karena metaverse kan kayak pembelajaran sendiri. Jadi kita akan jarang kayak ketemu orang secara langsung. Jadi sulit untuk beradaptasi. Siap. Jadi secara tidak langsung itu menimbulkan sikap antisosial gitu ya Mas ya. Kayak misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain yang bahkan mungkin satu kelas sendiri pun canggung gitu kan. Ya kan? Mungkin ketika di metaverse di satu tempat yang sama, tapi ketika di real life kehidupan nyata mungkin canggung gitu, antisosial. Jadi kayak ya ini diriku, kamu nggak usah temenan, iya kan? Gitu. Betul. Bisa meningkatkan. Siap. Boleh dilanjut, silakan. Oke, Mas Arga. Kira-kira terjadi penyimpangan nggak dengan adanya metaverse ini untuk pelajar? Penyimpangan apa dari pelajarnya itu sendiri? Maksudnya tindakan penyimpangan itu bagaimana, Mas? Tindakan yang melenceng, yang tidak sesuai dengan norma gitu. Ya pasti iyalah. Teknologi seperti itu nggak mungkin kalau nggak digunakan untuk penyimpangan. Ya. Kenapa, Mas? Ya, kenapa ya? Karena kita sebagai makhluk manusia biasa ya pasti akan ada keinginan untuk sedikit menyimpang seperti itu. Jadi kayak misalnya dari pelajar pun sekarang banyak kan yang menipu gitu, yang phishing ataupun apa gitu. Apalagi di zaman metaverse yang kita dunia realnya lebih besar gitu kan. Dan kemungkinan untuk melakukan tindakan penyimpangan seperti itu akan sangat terjadi, sangat mungkin untuk terjadi. Gimana? Cuma ini pun susun kata-katanya pun aku jadi bingung. Oke. Karena karena di zaman sekarang saja para pelajar sudah melakukan tindakan penyimpangan seperti phishing, PHISING. Nah, berarti phishing itu apa ya, Bang? Phishing? Itu kayak misalkan kita itu loh yang Diamond Mobile Legends, Diamond Free Fire, masukin ID nanti dapat 5.000 diamond. Padahal nipu ya. Penipu atau enggak carding gitu. Carding gitu. Terus carding. Itu kan juga apalagi ketika di metaverse ya Mas ya. Itu benar-benar akan menimbulkan gitu. Metaverse yang memiliki ruang luas ya gitu ya. Ruang yang lebih luas cakupannya. Dan kita bisa bertemu dengan siapapun dimanapun. Oke, lanjut. Silakan Mas Afrian. Oke. Menurut Mas Alan, apakah metaverse akan mendorong pelajar untuk melakukan tindakan menyimpang? Sangat setuju. Alasannya? Ya, karena dari individualisme tadi,
yang berkaitan dengan kecanggungan, kita akan selalu terbawa tentang kehidupan luar, kayak komunikasi virtual. Sehingga dari situ kita kayak gimana ya, orang lain bisa mempengaruhi kita, sehingga kita mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap teman kita sendiri. Oh iya, jadi seperti kayak misalnya individualis tadi kan Mas, yang mungkin tidak punya teman gitu, ketika dihasut oleh teman virtualnya, misalkan lagi waktu pelajaran, disuruh cabut untuk ke mall misalnya, ya kan, mall virtual gitu kan, sungguh tidak penyimpangan juga itu kan. Nah, itu hal-hal yang harus diwaspadai untuk besok ketika metaverse sudah jadi, seperti itu. Oke, udah siap Mas Afrian, kita lanjut. Oke, saya kembali lagi tanya Arga. Untuk metaverse ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelas menengah bawah nggak? Menengah ke bawah? Jelas, sangat setuju. Sangat setuju ya. Karena? Ya, karena kesenjangan sosial, perekonomian setiap orang kan berbeda-beda, tidak semua sama. Apalagi alat-alat yang dibutuhkan untuk metaverse ini juga lumayan mahal kan, nggak termasuknya murah-murah gitu. Oh, oke. Karena gini aja ya jawabannya. Karena kalangan menengah bawah belum tentu memiliki alat-alat yang bisa untuk metaverse. Gitu aja Mas ya. Iya. Dikarenakan setiap kondisi keuangan seseorang juga berbeda. Oh iya. Untuk Avian silahkan monggo. Masalah apakah metaverse akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi kalangan menengah ke bawah? Ya, setuju. Itu alasannya. Kurang lebih sama, berkaitan dengan biaya. Namun di balik biaya tersebut, kadang orang-orang menengah ke bawah tuh kayak kalau hal itu baik, pasti akan ada usaha. Jadi bisa membuat lebih baik ya. Oke, udah Mas Afrian? Sudah, lanjut. Oke, Mas Arga. Metaverse itu memicu pelajar untuk memiliki kepribadian ganda nggak kira-kira? Setuju. Setuju ya? Ya. Oke Mas, silakan penjelasannya kenapa? Ya, karena kita tidak menggunakan metaverse saja, kepribadian kita sudah ganda. Kadang kalau di rumah tuh alim, sopan. Nah, kalau di luar ya kayak nakal-nakal gitu, omong-omongannya nggak terjaga. Ya kurang begitu. Kita ambil contohnya yang dari game aja ya, dari main game aja bisa kepribadian orang ya gitu ya. Ya betul. Silakan Mas Sofian lanjut ya. Menurut Mas Alan, apakah metaverse akan memicu pelajar untuk memiliki alter ego atau kepribadian ganda? Setuju. Setuju. Alasannya? Ya, dari individualisme yang berkaitan dengan apa namanya, kayak kita bertemu orang langsung kan pasti acuh tak acuh. Nah, dari situ terkadang kita kayak kita beda, jadi merasa menang sendiri, paling hebat itulah. Siap. Jadi ini gimana nih kata-katanya, Mas Pak? Iya. Jadi karena sulit ya. Keindividualisan tadi itu membuat ego mereka tuh berbeda-beda gitu kan. Nah, terus karena ego yang berbeda, mungkin ada beberapa orang yang
ketika disenggol sedikit udah panas gitu. Ya, bisa. Nah, udah panas itu langsung mengeluarkan kata-kata kasarnya mereka. Misalnya pigi, dog gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu tentu merupakan kepribadian ganda juga. Padahal ketika di rumah mungkin dia sama seperti saya, sopan dengan orang tua, berbakti. Tetapi kalau di dunia virtual, kita kan juga nggak tahu, ya kan? Seperti itu. Boleh dilanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Menurut Mas Arga, ada menimbulkan efek halusinasi nggak metaverse untuk pelajar? Halusinasi. Jadi berhalusinasi, orangnya delusi aja kerjanya, kayak bener-bener pikirannya tuh udah di luar kepalanya. Ya, setuju lah. Setuju ya. Kenapa, Mas? Karena di dunia metaverse saja kita udah seperti berhalusinasi kan, kita memiliki rumah yang besar, terus kayak sebenarnya kita di dunia nyata real life gitu, kita sebenarnya ya rumahnya cuma biasa-biasa aja gitu. Terus kalau di real life contohnya followers kita cuma dikit. Nah, terus kalau di dunia metaverse kita punya followers yang banyak gitu. Nah, kalau kita kembali di real life mungkin kita bisa menimbulkan efek-efek halusinasi seperti itu. Oke, Mas. Nah, efek halusinasi. Ya, lanjut ya, Mas. Mungkin efek halusinasi itu apa ya? Dia bisa menimbulkan efek yang berkepanjangan ya, Mas ya. Kayak misalnya dia nggak bisa membedakan ini dunia nyata, mana dunia virtual. Dan dia seakan-akan mungkin kembali tadi kecanduan juga kan, untuk kayak aku tuh sebenarnya banyak teman, banyak follower, tapi di dunia nyata nggak ada gitu. Dan ini akan menimbulkan ya halusinasi bahwa dia tuh I'm a superstar, but in real life it's not, ya kan? Seperti itu. Oke, silakan lanjut, Mas Afrian. Mas Alan, apakah metaverse akan menimbulkan efek halusinasi keberlanjutan pada pelajar? Setuju. Alasannya apa, Mas? Ya, karena dari kita komunikasi virtual, apa yang dikatakan Mas Arga tadi bisa masuk. Kayak kehidupan secara tidak langsung. Jadi maksudnya kita berdiam diri berasa banyak teman. Kayak kita di hadapan laptop, terus kita game. Tapi di dunia nyata, song. Ya, hampir sama ya, Mas. Ya. Tadi gitu ya. Lanjut, Mas Dandi. Oke, pertanyaan berikutnya. Metaverse mampu mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih fun nggak? Jelas, sangat setuju. Sangat setuju ya. Oke, Mas, silakan penjelasannya. Ya, karena di dunia metaverse kita bisa berbuat apapun, bebas gitu, nggak kayak pembelajaran secara dunia nyata seperti saat ini. Kita cuma bisa duduk, membaca, mendengarkan guru menjelaskan, dan juga pokoknya kita kayak kalau di dunia nyata cuman monoton gitu. Dari dulu sampai sekarang sama aja gitu kan. Ya, di metaverse dapat langsung mengalami pembelajarannya tersebut ya, kayak misalnya belajar secara tadi gitu ya, di contoh videonya gitu ya. Kayak contoh di video kita bisa melihat 2000 tahun lalu itu seperti apa gitu, terbentuknya Romawi kuno itu gimana gitu kan. Nah, mungkin nanti Mas ketika Mas main di sana juga nanti akan ketemu Aristoteles tuh, Mas. Ya kan ada di Romawi kuno soalnya dia. Oke, lanjut, silakan Mas Afrian. Oke, menurut Mas Alan, apakah metaverse mampu mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Setuju. Alasannya? Setiap orang pasti berbeda-beda pandangannya. Kayak apa ya? Dia terkadang lebih suka membaca daripada kayak melihat sesuatu
yang nyata atau kehidupan melalui video atau Merasakan langsung gitu ya. ya tidak rasakan langsung. Kalau pembelajaran lebih menyenangkan bisa dibilang 50-50. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, Mas Arga, metaverse itu akan menjadi pelampiasan emosi bagi para pelajar nggak? Pelampiasan emosi seperti apa, Mas? Contohnya? Pelampiasan emosi kalau misalnya dia mungkin di rumah habis dimarahin orang tuanya, habis itu dia ngerasa kayak, aduh, nih nggak enak nih perasaan dia, jadi kayak dia langsung ke metaverse untuk ngeluapin emosinya. Dari situ dia merasa kayak menjadi lebih tenang gitu, Mas. Oh, mungkin ketika dimarahi tadi galau, stres itu kan Mas, terus kayak aku mending main aja di metaverse, Ya, biar main di aku ketemu metaverse. teman-teman atau aku jalan-jalan ke mall atau kemana gitu. Seperti itu. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Oke, Mas. Alasannya kenapa nih Mas? Alasannya ya karena tadi kita kan lagi emosi gitu kan, nah terus kita bisa melampiaskannya di dunia metaverse. Kita bisa ke mall, shopping, terus apa, bisa main, terus pokoknya bisa have fun gitulah di dunia metaverse. Jadi kita bisa senang-senang tanpa harus jalan kaki atau bahkan harus ke tempat itu sendiri secara langsung gitu ya. Nah kan gitu. Jadi kayak lebih menghemat waktu, tenaga juga kan Mas? Iya, seperti itu. Oke, silakan lanjut Mas Sofian. Oke, terakhir, menurut Mas Alan, apakah metaverse akan menjadi pelampiasan emosi para pelajar? Setuju. Setuju, alasannya apa? Ya karena setiap orang berbeda tadi. Kadang kita bisa lebih suka melakukan pelampiasan emosi secara langsung. Kayak apa ya? Bisa mukulin pohon pisang. Salam dari Binjai. Terus. Tapi juga ada orang yang kayak nggak suka ngelakuin hal langsung, kayak dipendam. Jadi kayak lebih ke metaverse. Jadi kayak dia sama kayak tadi ya, mencerahkan juga gitu. Daripada aku harus marah-marah juga kan capek gitu. Jadi ya udah deh aku mending nenangin diri di sana di dunia virtual. Betul kan. Iya. Seperti itu. Udah ya? Udah, friend. Mas Alfons saja yang tutup. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih juga sudah bergabung dan bersedia menjadi responden kami. Nah, jadi metaverse ini belum ada, masih tahap pengembangan. Nanti akan ada metaverse dari Meta, dari Facebook itu sendiri. Dan kami juga berharap semoga kira-kira metaverse itu akan bermanfaat untuk dunia pendidikan kita besok nantinya. Terima kasih Mas Alan, terima kasih Mas Arga. Terima kasih Mas Alan, Mas Arga. Sudah. Terima kasih Afrian. Terima kasih, sampai jumpa. Mau diwawancara. Oke, bye-bye. Terima kasih Mas Alfon, Alan. Aku stop recording.